saya Esin Siti Kurniasih dengan nomor induk 12021000024. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 dalam konsep pembelajaran terpadu, yang mana terdiri dari Anggi dengan nomor induk 12021000009, yang kedua Gita dengan nomor induk 12021000028, yang ketiga Lutfia Nur Sa'diah dengan nomor induk 12021000037, yang mana di sini saya akan menjelaskan 4 pembahasan. Pertama, dasar pemikiran pembelajaran terpadu. Yang kedua, pengertian pembelajaran terpadu. Yang ketiga, karakteristik pembelajaran terpadu. Yang keempat, yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Baik, pertama, saya akan menjelaskan terlebih dahulu dasar pemikiran pembelajaran terpadu. Yang mana dasar pemikiran pembelajaran terpadu ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bahwasannya pembelajaran yaitu proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dari suatu lingkungan belajar, yang mana pembelajaran ini adalah salah satu cakupan demi kesejahteraan atau tercapainya suatu tujuan bagi peserta didik. Karena pada tahun 1968, pembelajaran adalah interaksi antara peserta didik dengan lingkungan. Dalam Undang-Undang tahun 2003 dan tahun 1968 tidak ada bedanya, yaitu yang mana interaksi antara peserta didik dengan lingkungannya. Menurut Janes dan Briggs pada tahun 1979, pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas yang sengaja diciptakan dengan maksud memudahkan terjadinya proses belajar secara individu. Karena suatu pembelajaran ataupun belajar bisa dilakukan dengan cara individu ataupun sosial. Itu tadi mengenai dasar pemikiran pembelajaran terpadu, yang mana pada intinya, pada dasarnya suatu dasar pemikiran pembelajaran terpadu yaitu muncul pada pemikiran seseorang, interaksi seseorang, bagaimana peserta didik dengan pembelajaran ataupun antara peserta didik dengan pendidik dalam ruang lingkup pembelajaran saling berkomunikasi satu sama lain, saling interaksi satu sama lain, mengungkapkan suatu pengetahuan. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai pengertian pembelajaran terpadu. Apa yang dinamakan dengan pembelajaran terpadu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bisa diambil salah satu pengertian pembelajaran terpadu adalah suatu proses ataupun cara perbuatan menjadikan orang atau makhluk hidup menjadi belajar. Karena pada dasarnya menjadi anak usia dini bukan harus adanya paksaan dalam belajar, tetapi bagaimana kita sebagai orang tua ataupun pengajar mengajak kepada anak usia dini untuk minat supaya ingin belajar. Nah, karena pembelajaran terpadu adalah proses interaksi. Pembelajaran terpadu tidak pisah dari suatu interaksi, proses interaksi belajar antara pendidik dan peserta didik dengan sumber belajar dan kurikulum yang telah ditentukan. Adapun aspek-aspek perkembangannya yaitu pertama kognitif, yang kedua fisik motorik, yang terdiri dari fisik motorik halus dan fisik motorik kasar, bahasa, sosial emosional, agama, dan moral serta seni. Itu merupakan salah satu cakupan untuk anak usia dini, karena dalam suatu kognitif terdiri dari bagaimana anak dalam pembelajaran mengamati, menalar, mengumpulkan informasi ataupun mengkomunikasikannya. Apabila anak sudah mencakup terhadap 4 yang tadi pembahasan dalam kognitif, maka seorang pendidik ataupun dalam menyampaikan suatu materi telah tercapai kepada anak usia dini, karena dalam cakupannya
anak usia dini terdiri dari salah satu isi dari kognitif tersebut. Yang ketiga, saya akan membahas mengenai karakteristik pembelajaran terpadu, yang mana pada intinya karakteristik pembelajaran terpadu memiliki 9 karakteristik. Pertama, menyediakan pengalaman langsung tentang objek-objek nyata bagi anak. Contohnya, pengalaman langsung. Anak bisa dikenalkan dengan lingkungan luar sesuai dengan tuntunan orang tuanya ataupun gurunya. Dan salah satu pengalamannya, contoh anak dibawa untuk bermain. Nah, dari sisi bermain tersebut, apa yang anak serap oleh otaknya, oleh pemikirannya, harus ada salah satu manfaatnya ataupun perkembangan dan pertumbuhan bagi anaknya. Yang kedua, menciptakan kegiatan sehingga anak menggunakan semua pemikirannya. Jangan sampai anak melakukan suatu kegiatan tanpa ada pemikiran sedikit pun ataupun perkembangan bagi anak. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan sesuai dengan minat-minat anak. Yang mana maksudnya yaitu dalam suatu perspektif anak, jangan sampai kita memaksakan ataupun kehendak kita harus diinginkan ataupun ditununi oleh anak. Tapi apabila anak suka ini, maka seorang pendidik ataupun orang tua harus mengikutinya. Yang keempat yaitu membantu anak-anak mengembang didasarkan pada hal-hal yang belum diketahui oleh anak. Yang mana pada dasarnya ini kita membelajarkan kepada anak usia dini dengan sesuatu hal yang pada awalnya tidak diketahui oleh anak, maka ajarkan oleh kita. Anak belum bisa mengeja, maka diajarkan oleh seorang pengajar untuk mengeja. Yang selanjutnya itu menyediakan kegiatan dan kebiasaan yang baik bagi anak, yang mana kebiasaan tersebut dalam belajar kita harus berdoa terlebih dahulu. Kalau kita mengenalkan untuk makan, sebelum makan dan sudah makan harus baca doa. Yang selanjutnya itu mengakomodasikan kebutuhan anak-anak. Kita seorang pengajar ataupun orang tua harus sudah mengetahui apa yang anak inginkan, apa yang anak butuhkan. Selanjutnya, memberikan kesempatan bermain wahana belajar. Dalam sistem menciptakan suasana yang nyaman, far learning, small step system, dan individual system, yaitu menciptakan bermain wahana belajar, itu belajar seraya bermain. Yang kedelapan yaitu menghargai perbedaan individu, yang mana dalam perbedaan individu ini jangan sampai antara anak satu dengan anak yang lainnya memiliki kecenderungan suatu keterpurukan ataupun perbedaan, tetapi semua anak harus disamakan. Yang selanjutnya yaitu menemukan cara-cara untuk melibatkan anak dalam suatu kegiatan. Melibatkan anak untuk pembelajaran ini, maka anak harus dibujuk dengan senang hati. Karena dalam melibatkan anak, semua pasti ketergantungan pada keluarganya. Jangan sampai suatu anak tersebut tidak mengenal keluarga gitu. Contoh dalam pembelajarannya, hari ini mengenalkan anggota keluarga. Nah, anak dari situ bisa ditanya, nama ayah siapa, nama ibu siapa. Nah, mungkin itu tadi mengenai karakteristik pembelajaran terpadu. Yang terakhir yaitu manfaat pembelajaran terpadu. Apa sih manfaat pembelajaran terpadu? Dalam manfaat pembelajaran terpadu ini terdiri dari 5. Pertama, pembelajaran terpadu memberikan penerapan dunia nyata. Sudah diketahui bahwasanya dalam manfaat pembelajaran terpadu secara fisik, secara kondisional sudah terlihat bahwasannya penerapan individu dapat dilihat secara nyata. Perkembangan dan pertumbuhan anak dalam pembelajaran sudah terlihat oleh seorang pendidik ataupun orang tua dalam mengajarkan suatu materi pada anak, yang mana dalam pembelajaran anak harus diikuti dengan bermain, karena pada masanya anak yaitu golden age, itu masa keemasan. Yang kedua yaitu pemanduan pembelajaran antar mata pelajaran diharapkan semakin baik dan meningkat. Nah, dalam pembelajaran
untuk meningkatkan daya cipta anak itu, bagaimana kita memberikan kepada anak dalam suatu pembelajaran secara penuh bisa diserap oleh anak. Selanjutnya itu kemungkinan pembelajaran terpotong sedikit sekali terjadi. Maksudnya yaitu kita menyampaikan materi harus bisa menyerap pada anak, baik itu dari lagu, pembelajaran lagu, ataupun hal permainan yang dapat diingat ataupun diterapkan di lingkungan luar oleh anak. Selanjutnya itu pembelajaran terpadu dapat meningkatkan taraf kecakapan berpikir peserta didik. Tentunya kecakapan berpikir tersebut dapat mengolah ataupun penambahan kata-kata bagi anak. Anak bisa berkomunikasi secara langsung dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-harinya. Bagaimana berbicara kepada orang tua yang baik karena udah diajarkan oleh pengajar gitu. Itu merupakan pembelajaran terpadu meningkatkan taraf kecakapan gitu. Karena salah satunya dalam bermain ataupun cara berkomunikasi anak satu dengan anak yang kedua itu merupakan sebagai olah berpikir, penambahan suatu kosakata. Yang terakhir yaitu motivasi belajar dalam diperbaikinya ataupun memperbaiki tingkatan pembelajaran antar mata pelajaran gitu. Antara mata pelajaran satu dengan mata pelajaran yang lain saling bersangkut pautan. Tentunya anak tidak akan diberikan suatu mata pelajaran secara luas, tapi harus secara small step system, yaitu secara bertahap. Nah, itu tadi pembahasan mengenai karakteristik pembelajaran terpadu, manfaat pembelajaran terpadu, konsep dasar pemikiran pelajaran terpadu, dan selanjutnya yaitu mengenai bagaimana pengertian dan apa pengertian pelajaran terpadu. Akan saya simpulkan bahwasanya pembelajaran terpadu ini merupakan salah satu aktivitas ataupun suatu usaha bagi seorang pendidik, baik itu disengaja ataupun tidak sengaja, dalam suatu proses secara sistematis dan sistematik yang bertujuan untuk mendidik peserta didik agar saling berinteraksi satu sama lain. Mungkin itu sedikit kesimpulan dari konsep dasar pembelajaran terpadu. Sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi tersebut. Semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.